Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari Rahma Sinta, saya sendiri atau Randy Aulia Rahman dan Reski Abdillah akan membahas mengenai sistem alarm otomatis. Di sini kita masuk ke dalam pendahuluannya terlebih dahulu. Seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang pesat. Teknologi dikembangkan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya teknologi tersebut, pekerjaan manusia jadi lebih mudah. Salah satu teknologi yang canggih pada saat ini yaitu smartphone. Smartphone menjadi salah satu teknologi yang bisa dibilang sebagai kebutuhan pokok manusia. Hampir semua kegiatan manusia sekarang menggunakan smartphone. Oleh karena itu, saat ini semakin banyak dikembangkan sistem-sistem yang berbasis smartphone. Salah satu teknologi smartphone yang banyak digunakan yaitu aplikasi alarm. Biasanya setiap smartphone memiliki aplikasi alarm bawaan. Alarm biasanya digunakan untuk membangunkan di pagi hari atau terkadang juga digunakan untuk mengingatkan seseorang. Akan tetapi manusia juga punya kebiasaan buruk yaitu suka mematikan alarm saat alarm itu berbunyi. Lain halnya jika ada nada dering lain seperti misalnya notifikasi WhatsApp atau telepon masuk. Biasanya seseorang akan langsung bangun begitu mendengar adanya notifikasi tersebut. Selain aplikasi alarm, di dalam sebuah smartphone terdapat aplikasi lain yang juga sering digunakan, yaitu aplikasi agenda atau pengingat. Seperti yang kita ketahui, manusia mempunyai sifat yang sering lupa, sehingga seseorang yang pelupa biasanya akan mencatat agenda atau kegiatan yang akan dia lakukan di sebuah aplikasi agenda. Agenda ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki banyak kegiatan, misalnya direktur sebuah perusahaan. Banyaknya meeting yang akan dilakukan akan membuat seorang direktur menjadi lupa, sehingga biasanya ia akan mencatat kegiatan atau meeting yang akan dia lakukan. Namun untuk mengetahui agenda yang akan dia lakukan, maka dia harus membuka terlebih dahulu aplikasi agenda tersebut. Bagaimana jika seandainya dia punya kesibukan lain dan malah lupa untuk mengecek kegiatan di aplikasi agenda tersebut? Hal tersebut tentu akan berdampak besar terhadap kegiatan yang sangat penting untuk dilakukannya. Oleh karena itu, saya dan anggota kelompok saya berinisiatif untuk menciptakan sebuah aplikasi yang bisa membantu manusia mengatasi kebiasaan buruknya, yaitu kebiasaan untuk mematikan alarm dan kebiasaan yang lupa terhadap sesuatu yang akan dikerjakannya. Aplikasi ini menawarkan fitur yang bisa menggabungkan fungsi alarm dan catatan agenda sekaligus. Cara kerja aplikasi yang kami buat yaitu pembacaan agenda secara otomatis saat alarm berbunyi, di mana agenda yang akan dibacakan tersebut diinputkan saat mengatur alarm. Dengan pembacaan agenda otomatis tersebut, diharapkan seseorang akan mendengarkan agenda yang akan dilakukannya, sehingga dapat mengatasi kebiasaan seseorang yang suka lupa mematikan alarm sekaligus kebiasaan melupakan kegiatannya. Di sini kita masuk ke sistem atau analisis dan alur sistem. Yang pertama yaitu user analysis. User yang akan menggunakan aplikasi alarm dengan pembacaan agenda otomatis ini adalah hanya user umum. Usernya hanya user umum dan tidak memiliki user khusus. Artinya aplikasi atau sistem ini tidak memiliki admin yang mengatur dan mengontrol perubahan pada aplikasi. Ketika login aplikasi, semua user hanya akan menjadi user biasa dan tidak ada yang menjadi user admin. Yang kedua, kita masuk ke task analisis. Yang pertama ada login, yaitu melakukan login ke dalam aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah usernya sudah pernah login atau belum. Jika sebelumnya sudah pernah login, maka data lamanya akan ditampilkan di aplikasi jika belum dihapus. Yang kedua yaitu tambah alarm, yaitu menambahkan waktu kapan alarm akan dibunyikan, mengatur nada dering alarm, dering saat alarm berbunyi aktif atau dinonaktifkan, dan mengatur waktu atau hari pengulangan alarm. Yang ketiga yaitu tambah agenda, untuk menambahkan agenda yang akan dibacakan secara otomatis saat alarm berbunyi. Dan yang keempat, mematikan alarm atau pembacaan agenda otomatis,
Saat alarm berbunyi, user dapat menggeser tombol untuk mematikan alarm dan mematikan pembacaan agenda otomatis serta memperbesar tampilan agenda. Selanjutnya yaitu user flow. Dari sini bisa kita lihat user flow-nya atau berbentuk flowchart-nya. Nah, biar lebih jelas kita buka saja di sini. Nah, kita besarkan dulu biar tulisannya kelihatan. Nah, yang pertama kita mulai atau kita awali dengan login. Nah, setelah login nanti tampil agenda. Nah, setelah tampil agenda akan muncul pilihan apakah kita ingin menambahkan alarm atau tidak. Jika ingin, maka kita mengklik tanda tambah dan selanjutnya kita menginputkan jamnya. Setelah diinputkan jam, kita masuk ke pengaturannya. Apakah ingin mengubah nada dering? Jika ya, apakah kita pilih lainnya? Jika kita tidak memilih lainnya, maka nanti nada deringnya menjadi default. Begitupun jika kita tidak ingin mengubah nada deringnya. Nah, bagaimana jika kita ingin memilih pilihan selain dari default? Maka nanti akan tampil pop-up untuk izin akses. Nah, setelah pop-up izin akses ini kita izinkan atau kita klik izinkan, dia akan menampilkan berkas audio. Setelah tampil berkas audio, nanti kita akan memilih audio yang kita inginkan untuk nada deringnya. Nah, setelah itu apakah pilihannya sudah sesuai? Pilihan audionya sudah sesuai. Jika belum, maka kita bisa mengklik batal. Dan jika yes, maka kita klik OK. Dan nada dering audio menjadi nada dering pilihan. Nah, bagaimana jika dia batal? Jika dia batal, dia akan kembali ke pilihan tadi, apakah ini mengubah atau tidak. Nah, selanjutnya setelah nada deringnya berubah, maka kita akan mengatur apakah dia berdering saat berbunyi. Jika ya, maka nanti dia geser tombol ke kanan. Dan jika tidak, berarti kita biarkan aja, tidak ada kita geser tombolnya. Selanjutnya kita melihat apakah ingin mengubah pengulangan bunyi alarmnya. Nah, jika ingin mengubah, nanti akan tampil pop-up pilihan, di mana pop-up pilihan ini akan menampilkan hari-hari dari Senin sampai Minggu, dan setelah itu kita pilih harinya. Nah, setelah kita pilih, nanti dia tampil ulanginya itu berubah menjadi custom. Sedangkan jika kita tidak mengubah pengulangan bunyi alarmnya, berarti nanti tampil ulangnya secara default. Nah, lalu setelah itu kita klikkan next. Setelah diklik next, maka nanti akan tampil menu untuk tambah agenda. Nah, setelah itu kita ketikkan agendanya. Setelah ketik agenda, maka di bawahnya kita mempunyai pilihan apakah agendanya akan dibacakan otomatis. Jika ya, maka kita geser tombolnya ke kanan. Dan jika tidak, maka nanti dia sudah langsung ke tampilan tampil agenda. Nah, setelah tampil agenda ini, dia nanti akan kembali ke yang sebelumnya tampil agenda, cuman di sini sudah berubah atau sudah ada penambahan. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin menambahkan alarm atau tambah alarmnya no? Maka kita lihat di sini, apakah agendanya sudah ada? Jika agendanya belum ada, berarti nanti dia akan langsung selesai. Dan jika agenda sudah ada, maka pembacaan agenda otomatis saat alarm berbunyi. Jadi, ketika alarmnya berbunyi, agendanya akan dibacakan secara otomatis. Nah, saat pembacaan agenda secara otomatis, maka nanti muncul pilihan apakah kita ingin melanjutkan atau menstop pembacaan agenda otomatis. Jika kita ingin menstop, maka kita mengklik stopnya atau kita pause. Dan jika tidak, maka kita biarkan aja. Lalu kita juga akan diberikan fitur untuk memperbesar agenda. Apakah kita ingin memperbesar agenda? Jika ya, maka kita akan mengklik yang perbesar. Dan jika tidak, maka kita biarkan aja. Lalu apakah kita ingin mematikan alarm?
saat berbunyi. Nah, jika kita ingin mematikan, maka kita geser tombol dari bawah ke atas, dan jika tidak, berarti kita biarkan alarmnya sampai selesai dan pembacaan agenda juga selesai. Nah, begitulah kira-kira untuk flowchart-nya. Nah, flowchart yang ini. Nah, lanjut kita ke bagian yang low fidelity. Nah, kita besarkan aja di sini biar kelihatan yang low fidelity-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk low fidelity yang pertama itu ada tampilan login. Nah, tampilan login ini setelah kita isi username password lalu kita klik login, maka nanti akan muncul tampilan agenda. Nah, setelah itu kita ingin menambahkan, kita klik tanda tambah ini, maka dia akan muncul tampilan tambah alarm. Nah, di sini kita bisa mengatur waktunya. Lalu untuk nada deringnya ketika kita ingin mengubah, kita pilih yang tanda panah ini. Nah, muncul pilihan seperti ini, ingin default atau yang lainnya. Nah, ketika kita pilih yang lainnya, maka dia itu akan muncul tampilan untuk izin akses. Izinkan mengakses media penyimpanan telepon Anda. Nah, ketika kita izinkan, maka nanti dia akan membuka yang berkas audio di penyimpanan kita. Nah, setelah kita pilih, lalu kita klik OK, nada dering tadi akan berubah. Jika sebelumnya default, akan berubah menjadi audio yang kita pilih. Lalu lanjut, setelah itu ketika kita bisa juga mengubah dering saat alarm berbunyi. Ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Nah, untuk mengubah pengulangan bunyi, kita bisa mengklik yang tanda panah ini. Jadi nanti pengulangan bunyinya itu ada 3 pilihan, sekali, harian, dan juga untuk pilih hari. Nah, ketika kita mengklik yang pilih hari, maka akan muncul beberapa pilihannya, yaitu dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, kita bisa memilih harinya. Nah, setelah kita pilih, nanti ulang ini akan berubah menjadi custom, atau artinya kita yang memilih sendiri, bukan lagi sekali. Nah, setelah itu kita klik next, maka muncul tampilan tambah agenda. Nah, di sini kita mengklik agendanya dan juga mengatur pembacaan otomatisnya diaktifkan atau dinonaktifkan. Lalu kita klik selesai, akan tampil di agendanya seperti ini. Ini adalah agenda yang sudah kita masukkan beserta alarmnya. Nah, nanti setelah jamnya terpenuhi, yaitu misalnya jam 10.21, alarm akan berbunyi. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk kita memperbesar, kita mengklik ini, nanti tampilannya seperti ini. Dan ketika ingin menggeser alarm untuk mematikan, kita geser tombol ini ke atas. Dan dia juga bisa kita pause. Nah, demikian bentuk dari yang low fidelity. Selanjutnya yaitu user flow. Dari sini bisa kita lihat user flow-nya atau berbentuk flowchart-nya. Nah, biar lebih jelas kita buka saja di sini. Nah, kita besarkan dulu biar tulisannya kelihatan. Nah, yang pertama kita mulai atau kita awali dengan login. Nah, setelah login nanti tampil agenda. Nah, setelah tampil agenda akan muncul pilihan apakah kita ingin menambahkan alarm atau tidak. Jika ingin, maka kita mengklik tanda tambah dan selanjutnya kita menginputkan jamnya. Setelah diinputkan jam, kita masuk ke pengaturannya. Apakah ingin mengubah nada dering? Jika ya, apakah kita pilih lainnya? Jika kita tidak memilih lainnya, maka nanti nada deringnya menjadi default. Begitupun jika kita tidak ingin mengubah nada deringnya. Nah, bagaimana jika kita ingin memilih pilihan selain dari default? Maka nanti akan tampil pop-up untuk izin akses. Nah, setelah pop-up izin akses ini kita izinkan atau kita klik izinkan, dia akan menampilkan berkas audio. Setelah tampil berkas audio, nanti kita akan memilih audio yang kita inginkan untuk nada deringnya. Nah, setelah itu apakah pilihannya sudah sesuai? Pilihan audionya sudah sesuai? Jika belum, maka kita bisa mengklik batal. Dan jika yes, maka kita klik OK.
dan nada dering audio menjadi nada dering pilihan. Nah, bagaimana jika dia batal? Jika dia batal, dia akan kembali ke pilihan tadi, apakah ini mengubah atau tidak. Nah, selanjutnya setelah nada deringnya berubah, maka kita akan mengatur apakah dia berdering saat berbunyi. Jika ya, maka nanti dia geser tombol ke kanan. Dan jika tidak, berarti kita biarkan aja, tidak ada kita geser tombolnya. Selanjutnya kita melihat apakah ingin mengubah pengulangan bunyi alarmnya. Nah, jika ingin mengubah, nanti akan tampil pop-up pilihan, di mana pop-up pilihan ini akan menampilkan hari-hari dari Senin sampai Minggu, dan setelah itu kita pilih harinya. Nah, setelah kita pilih, nanti dia tampil ulanginya itu berubah menjadi custom. Sedangkan jika kita tidak mengubah pengulangan bunyi alarmnya, berarti nanti tampil ulangnya secara default. Nah, lalu setelah itu kita klikkan next. Setelah diklik next, maka nanti akan tampil menu untuk tambah agenda. Nah, setelah itu kita ketikkan agendanya. Setelah ketik agenda, maka di bawahnya kita mempunyai pilihan apakah agendanya akan dibacakan otomatis. Jika ya, maka kita geser tombolnya ke kanan. Dan jika tidak, maka nanti dia sudah langsung ke tampilan tampil agenda. Nah, setelah tampil agenda ini, dia nanti akan kembali ke yang sebelumnya tampil agenda, cuman di sini sudah berubah atau sudah ada penambahan. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin menambahkan alarm atau tambah alarmnya no? Maka kita lihat di sini, apakah agendanya sudah ada? Jika agendanya belum ada, berarti nanti dia akan langsung selesai. Dan jika agenda sudah ada, maka pembacaan agenda otomatis saat alarm berbunyi. Jadi ketika alarmnya berbunyi, agendanya akan dibacakan secara otomatis. Nah, saat pembacaan agenda secara otomatis, maka nanti muncul pilihan apakah kita ingin melanjutkan atau menstop pembacaan agenda otomatis. Jika kita ingin menstop, maka kita mengklik stopnya atau kita pause. Dan jika tidak, maka kita biarkan aja. Lalu kita juga akan diberikan fitur untuk memperbesar agenda. Apakah kita ingin memperbesar agenda? Jika ya, maka kita akan mengklik yang perbesar. Dan jika tidak, maka kita biarkan aja. Lalu, apakah kita ingin mematikan alarm saat berbunyi? Nah, jika kita ingin mematikan, maka kita geser tombol dari bawah ke atas. Dan jika tidak, berarti kita biarkan alarmnya sampai selesai dan pembacaan agenda juga selesai. Nah, begitulah kira-kira untuk flowchart-nya. Nah, flowchart yang ini. Nah, lanjut kita ke bagian yang low fidelity. Nah, kita besarkan aja di sini biar kelihatan yang low fidelity-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk low fidelity yang pertama itu ada tampilan login. Nah, tampilan login ini setelah kita isi username password lalu kita klik login, maka nanti akan muncul tampilan agenda. Nah, setelah itu kita ingin menambahkan, kita klik tanda tambah ini, maka dia akan muncul tampilan tambah alarm. Nah, di sini kita bisa mengatur waktunya. Lalu untuk nada deringnya ketika kita ingin mengubah, kita pilih yang tanda panah ini. Nah, muncul pilihan seperti ini, ingin default atau yang lainnya. Nah, ketika kita pilih yang lainnya, maka dia itu akan muncul tampilan untuk izin akses. Izinkan mengakses media penyimpanan telepon Anda. Nah, ketika kita izinkan, maka nanti dia akan membuka yang berkas audio di penyimpanan kita. Nah, setelah kita pilih, lalu kita klik OK, nada dering tadi akan berubah. Jika sebelumnya default, akan berubah menjadi audio yang kita pilih. Lalu lanjut. Setelah itu, ketika kita bisa juga mengubah dering saat alarm berbunyi. Ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Nah, untuk mengubah pengulangan bunyi, kita bisa mengklik yang tanda panah ini. Jadi nanti pengulangan bunyinya itu ada 3 pilihan, sekali, harian, dan juga untuk pilih hari. Nah, ketika kita mengklik yang pilih hari, maka akan muncul beberapa pilihannya.
itu dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, kita bisa memilih harinya. Nah, setelah kita pilih, nanti ulang ini akan berubah menjadi custom atau artinya kita yang memilih sendiri, bukan lagi sekali. Nah, setelah itu kita klik next, maka muncul tampilan tambah agenda. Nah, di sini kita mengklik agendanya dan juga mengatur pembacaan otomatisnya diaktifkan atau dinonaktifkan. Lalu kita klik selesai, akan tampil di agendanya seperti ini. Ini adalah agenda yang sudah kita masukkan beserta alarmnya. Nah, nanti setelah jamnya terpenuhi, yaitu misalnya jam 10.21, alarm akan berbunyi. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk kita memperbesar, kita mengklik ini, nanti tampilannya seperti ini. Dan ketika ingin menggeser alarm untuk mematikan, kita geser tombol ini ke atas. Dan dia juga bisa kita pause. Nah, demikian bentuk dari yang low fidelity. Di sini saya akan membahas mengenai high fidelity-nya. Di sini terdapat menu tampilan login, ada username, password, dan login. Kita pilih username, misalnya username-nya itu Rahma. Lalu kita pilih ini. Lalu kita isikan untuk passwordnya juga sama, itu Rahma. Lalu kita pilih enggak. Lalu kita pilih login. Di sini kita masuk ke dalam menu agenda Anda. Di dalam menu tersebut dikatakan Anda belum memiliki agenda apapun. Lalu kita pilih tambah. Lalu kita masuk ke dalam menu tambah alarm. Di sini misalnya saya akan mengatur jam untuk alarm yaitu 10.21. Kita pilih turunkan dikit, kita pilih 10.21. Lalu kita pilih nada dering, kita pilih default atau kita ubah. Lalu kita ubah lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ketika muncul pop-up untuk izinkan alarm mengakses media penyimpanan telepon Anda, kita bisa mengklik untuk izinkan. Nah, setelah kita klik, nanti dia akan muncul tanda checklist seperti ini. Nah, berarti ini tandanya kita sudah mengizinkan. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan berkas audio di media penyimpanan kita. Nah, di sini kita bisa memilih audio yang akan kita gunakan. Misalnya kita pilih yang pertama, AUD 2011. Nah, kita klik. Berarti dia akan berubah menjadi centang. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti ulangi bunyi ini akan berubah. Nanti nada deringnya akan berubah menjadi audio yang udah kita pilih tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan mengubah nada deringnya saat alarm berbunyi. Berarti kita hidupkan atau kita matikan. Nah, misalnya kita hidupkan, berarti kita geser ke kanan tombolnya. Nah, begitu. Jadi dia pindah atau kita aktifkan. Lalu kita mengatur ulangi bunyi. Apakah kita ulangi sekali atau ulangi sesuai kemauan kita. Nah, kita coba ulangi yang kita rubah ya. Berarti ada pilihannya 3 buah, sekali, harian, dan juga pilih hari. Nah, misalnya untuk sekali berarti nanti ulanginya hanya sekali saja. Dan untuk harian berarti setiap hari. Nah, jadi kita juga bisa untuk memilih harinya, hari apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita bisa memilih hari, kita klik yang pilih hari, lalu kita pilih di sini hari apa yang kita inginkan. Misalnya di sini saya menginginkan dia pengulangannya setiap hari Senin aja. Jadi kita klik, lalu nanti dia akan berwarna seperti ini. Nah, untuk yang lain-lainnya juga bisa, tapi saya pilih yang Senin aja. Lalu ulangi bunyi nanti akan berubah dari sekali menjadi custom. Nah, custom ini artinya kita memilih sendiri hari yang kita inginkan. Nah, kita klik next, lalu muncul yang seperti ini. Di sini ada tampilan untuk menambahkan agenda apa yang akan kita buat. Kita ketik di sini, contohnya kita buat agendanya kuliah IMK dalam tugas IMK. Kita centang baca otomatisnya. Selanjutnya di sini sudah ada agendanya kuliah IMK deadline tugas.
Selanjutnya kita bagaimana cara mematikan alarmnya, kita geser ke atas untuk mematikan alarmnya. Nah, di sini alarmnya sudah berhenti, ada deadline tugas IMK sebelum jam 11. Selanjutnya kita masuk ke materi testing. Hasil uji terhadap sistem pada testing menggunakan dua tahapan. Yang pertama, menggunakan black box testing untuk mencoba semua interface, yaitu inputan dan output berjalan sesuai mestinya. Di sini ada deskripsinya, pengujian, inputan, hasil yang diharapkan, dan hasil ujinya. Deskripsinya pertama ada login. Pengujian dilakukan dengan klik tombol login. Inputannya ada input, username, dan password. Hasil yang diharapkan, dengan mengklik tombol login, maka ketika login sukses akan menampilkan agenda. Hasil ujinya berhasil. Selanjutnya, deskripsi tambah alarm. Pengujiannya, klik tombol next. Inputannya, mengatur jam alarm yang dibunyikan. Hasil yang diharapkan, setelah mengatur menu-menu di tampilan tambah alarm, maka ketika kita ngeklik, hasil ujinya berhasil. Selanjutnya, inputan nada dering alarm. Getar saat bunyi dan pengulangan alarm. Hasil yang diharapkan, tombol next akan menampilkan interface tambah agenda. Selanjutnya ada deskripsi tambah agenda. Pengujiannya, klik tombol selesai. Inputannya, input agenda yang akan dilakukan dan mengatur pembacaan agenda secara otomatis. Hasil yang diharapkan, saat mengklik tombol selesai, maka akan menampilkan interface agenda yang akan dihasilkan. Agenda dari alarm yang sudah diinputkan sebelumnya. Hasil ujinya berhasil. Di sini ada deskripsinya. Mematikan alarm dan pembacaan agenda otomatis. Pengujiannya ada menggeser tombol dan klik pause. Hasil yang diharapkan, alarm berhenti berbunyi saat tombol digeser ke atas dan pembacaan akan berhenti saat mengklik tombol pause. Hasil ujinya berhasil. Yang kedua, menggunakan user testing, apakah interface sistem sudah sesuai dengan keinginan user. Berdasarkan kuesioner yang telah kami lakukan dan diikuti oleh 12 orang responden, dengan menggunakan Google Form, kami mendapatkan hasil bahwa sistem yang kami buat sudah dapat berjalan dengan baik, serta sistem yang tersebut dapat diterima oleh para pengguna. Selain fitur itu, fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi sudah berjalan dengan semestinya. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.